Kembali lagi di Live Report Sulsel. Tribuners, kita beralih ke kota Parepare. Polres Parepare memusnahkan barang bukti sabu-sabu di Mapolres Parepare, Jalan Andi Isa, nomor 3, Ujung Sabang, Kecamatan Ujung, Jumat 29 Oktober 2021. Sabu seberat kurang lebih 1 kg itu dimusnahkan dengan cara dicampurkan dengan semen di dalam baskom. Baik, untuk informasi lebih jelas terkait pemusnahan barang bukti sabu ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Parepare.com, ada Yomil Bohari. Selamat siang, Yomil. Selamat siang, Kak. Baik, Yomil, Polres Parepare memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu, bisa dilaporkan ke Tribuner seperti apa proses pemusnahan narkoba ini, Yomil? Baik, jadi Polres Parepare memusnahkan narkoba jenis sabu kristal seberat 1 kg. Adapun benda itu berasal dari Malaysia, dan akan disebarkan di daerah Sulawesi Selatan melalui Pelabuhan Parepare. Terima kasih. Yomil, narkoba ini kapan diamankan atau ditangkap oleh tim Polres Parepare dan di mana lokasi penangkapannya, Yomil? Oke, penangkapan terjadi pada tanggal 11 Oktober 2021 lalu. Pelaku bernama Burhanuddin, seorang buruh kapal di pelabuhan, dan tempat terjadinya transaksi atau penangkapan itu dilakukan di rumahnya. Jadi pelaku ditangkap di daerah sekitar rumahnya. Baik, Yomil, selain narkoba, apa saja yang dimusnahkan oleh pihak kepolisian dalam acara pemusnahan barang bukti ini, Yomil? Ya, selain narkoba ada 2 buah handphone yang diamankan oleh pihak kepolisian sebagai bukti dari transaksi yang terjadi melalui handphone tersebut. Terkait proses penangkapan, Yomil, apakah ada tersangka lain yang diincar oleh kepolisian atau hanya 1 orang ini, Yomil? Oh ya, sejauh ini tidak ada informasi tentang tersangka lainnya. Tapi adapun penangkapan ini terjadi karena adanya laporan dari warga terkait akan ada terjadi transaksi narkoba di daerah tersebut. Lalu pihak kepolisian mengambil langkah-langkah yang tepat dengan mengintai pelaku sesaat sebelum terjadinya transaksi. Baik, untuk informasi lebih jelasnya, Tribuners, jurnalis kami Yomil juga telah melakukan wawancara dengan Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah terkait proses penangkapan kurir sabu-sabu ini. Berikut wawancaranya. Hari ini Pak, kegiatan apa Pak? Kegiatan hari ini? Untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan pemusnahan barang bukti, di mana amanah undang-undang kita harus segera untuk memusnahkan barang bukti setelah dilakukan penyisihan. Untuk kegiatan ini adalah dari tersangka Baharudin yang kita tangkap di BTN Lapade. Berapa Pak barang buktinya Pak? Untuk barang bukti yang diamankan pada saat di TKP kurang lebih 1 kg, yang kemudian kita sisihkan sekitar kurang lebih 9 gram untuk dites di Labkrip. Kalau profesi tersangka apa? Yang tersangka ini profesinya buruh. Buruh pelabuhan ya? Ya, buruh. Pak, dari hasil interogasi Pak, di mana saja ya rencananya akan dipasarkan Pak? Ya, dan barang dari mana Pak? Kalau untuk tersangka ini memang dibawa ke TKP, di sana kita langsung amankan, belum sempat untuk diedarkan. Pak, barang ini rencananya Pak, rasanya diambil dari mana Pak? Apakah ada keterkaitan mungkin dengan jaringan luar negeri atau gimana Pak? Sementara masih kita dalami untuk jaringannya, namun informasi yang dari tersangka memang ini barang dari luar negeri. Kemudian dia dapat barang ini, kemudian dia diantarkan ke seseorang, namun belum jumpa dengan seseorang ini, sudah kita amankan. Kapan penangkapannya itu Pak? Tanggal 11 kemarin, 11 Oktober. Ancaman hukumannya Pak? Untuk ancaman hukumannya maksimal seumur hidup.
Pak jika dirupiahkan Pak berapa total? Totalnya untuk ini kurang lebih 1 miliar. Pak, terakhir Pak, kepada masyarakat Pak, apa yang akan disampaikan terkait penyalahgunaan narkoba Pak? Kita harapkan masyarakat berhati-hati, jangan sampai kita menjadi korban ataupun menjadi pelaku pengedar dari narkoba ini. Kalau luar negeri di mana Pak ya? Malaysia. Oh, Pak, bisa dulu tadi namanya TSK Pak sama. Untuk TSK atas nama Baharudin, umur 28 tahun, warga Labuka. Demikianlah tadi Tribuners wawancara dengan Kapolres Parepare terkait pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu. Terima kasih Yomil atas laporannya, selamat bertugas kembali. Tribuners jangan kemana-mana karena saat lagi kami akan kembali, jadi tetap di Live Report Tribun Timur.